Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, li salamati dinina dunyana wa akhrana wa bi niyyati du'a al-qabul bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa ikhwanil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama al amin sayyidina al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'an syarikal ardi wa magharibi barri bahri wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina lana husu sallallahu rahim la arwahi sayyidina khadijah al-kubra wa sayyidina la arwahi sayyidina fatimah az-zahra binti rasulillah سمي رسول الله من أشرة المبشرين بالجنة وفوق سمية المدينة وأهل جدة ثمانية وجميع أولياء سفية والمشرق والإسلام ثم إلى سيد الإمام حجر الله أحمد بن عيسى السيد الفاك المقدم أحمد بن أبي علي والأرواح سيد الملك المشرق الأرض ومغاربها ثم إلى روح سيد الراتب كتب لسيد وغسيل مدى البلد سيد الحب عبد الله بن حداد وسيد الراتب كتب الأنفاس سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس وإلى سيد محمد بن سيد علي بس الملك سيد علي بن سيد عباس الملك الملك الحسن وإلى روح لكن ثم إلى عبد القادر بن حافظ الفقيه عبد الله بن عبد القادر الفقيه عبد الله بن حسن الحمد وصلي وفرم الشيخ ثم إلى أرواح وعلمنا من الشيخ وعلمنا رمك يا شيخ محمد بشر علوي رمك يا مفروض فتن رمك يا مهدر مقام يا أحمد عبد الحمد بشر رمك يا كسوي سوي رمك يا ما بعد ولا سنة رمك يا بدر من زبير رمك يا محمد سيد تبع رمك يا دلنا رمك بدر رمك يا وزبني رمك يا منور منور رمك يا المسوي وسمنا رمك يا جميع مشايخ تتمنى الأرواح رمك يا الله حكينا إذا جميع المشايخ وإذا نتمنى الأرواح رمك يا ذا الرحمن واحد جميع المشايخ الله إلى أرواح مشايخ وأشهد الحمد لكينا سيد الأدب يا سيدنا من يا خلفة السلام ثم إلى أرواح رب أبو يا سلام ثم إلى أرواح سيد الولد يا سيدنا مشفى بركة بدلا مشفى بركة بدلا ومن خليفة الزهرة وصولهم وفرين شيخين أن ضيف اللهم يرحمه ويدرجه في الجنة ينفعنا ويا سلام عليكم بسم سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا الضالين بفنهم آمين. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan, ibadah, amal soleh di bulan
Rajab yang penuh dengan keberkahan. Apalagi telah ditegaskan oleh Allah SWT bahwa bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antara arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya bulan Rajab ini biasanya disifati Rajab al-Murajjab, ya, bulan yang dimuliakan, diagungkan. Murajjab ay al-Mu'azzam, yang diagungkan. Ya. Salah satu kemuliaan bulan Rajab atau makna dari kemuliaan bulan-bulan yang dimuliakan, arba'atun hurum, bulan Rajab termasuk salah satunya di samping bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah apapun amal kebaikan yang kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, berbeda nilainya dibanding bulan-bulan biasa, kecuali bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan ini memang puncak dari bulan-bulan yang disebut Sayyidus Syuhur, ya, punggawanya bulan-bulan. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bulan Rajab ini mulai awal Allah menciptakan langit dan bumi, bulan Rajab ini dipilih sebagai bulan mulia. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Dan itu sejak yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah. Hitungannya tetap mulai dulu sampai sekarang 24 jam. Perputaran matahari itu tetap wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Sudah tetap mulai dulu. Ya. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah di bulan Rajab masih diberi kesempatan bisa melaksanakan amal ibadah, bisa melaksanakan keistiqomahan kita. Ya. Kadang-kadang kita tidak terasa ya, dianggap bulan Rajab seperti bulan biasa. Tidak, beda. Makanya ulama-ulama kita mengajari kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, supaya kita ingat bulan Rajab ini bulan istimewa, bulan yang penuh dengan kebaikan. Makanya maknanya barokah itu ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban tersebut, ya Allah berilah tambahan kebaikan-kebaikan, bertambah meningkat kuantitas dan kualitas ibadahnya, kebaikannya di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Puncaknya nanti di bulan Ramadan. Makanya bulan Rajab ini sudah mulai kita setting untuk mempersiapkan diri bulan Ramadan, karena doa itu puncaknya di wabalighna Ramadan, bukan wabarik Ramadan, bukan. Kalau Ramadan pasti barokah, pasti, ya, pasti barokah. Ya. Kita hanya ingin disampaikan di bulan suci Ramadan. Makanya Rajab ini diawali dengan ibadah-ibadah yang sekiranya ibadah itu akan dilakukan di bulan suci Ramadan sebagai bentuk persiapan. Mulai malam 1 Ramadan kita sudah dianjurkan menghidupkan malamnya. Salah satu malam yang dianjurkan untuk dihidupkan, ya, kalau bisa malam itu ya walaupun tidak sepanjang malam, sepenuh malam, paling tidak setengah atau seperempat malam kita gunakan untuk melekan. Ya.
Insyaallah banyak ini yang melekan malam 1 Rajab insyaallah. Tapi mbu sekak, mbu karambol, mbu apa gak ngerti sih. Yang penting melekan dhisik ya. Ini mulai kan syahirul layali, menghidupkan malam sebagaimana dianjurkannya kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Terus kita dianjurkan puasa tanggal 1 Rajab. Nah, seperti yang kita ketahui puasa ini adalah ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan. Di Rajab ini doa yang kita ucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ini doa yang mengingatkan kita, yang mengajak kita untuk mempersiapkan Ramadan. Itu sekedar doa tok. Ya, oleh ndongane tok gak lapo-lapo Rajab. Sya'ban gak lapo-lapo, ya ndak bisa. Ya ndak barokah itu ya. Kurang. Makanya sering saya gambarkan mulai bulan Rajab itu ibarat mobil sudah mulai dilebokno prosneleng siji wisan. Ya, perlu akhir Rajab ini mulai prosneleng loro. Sya'ban prosneleng 3, akhir Sya'ban prosneleng 4, Ramadan langsung wis prosneleng 5 jos mlebu tol beres wis. Pewanter Ramadane. Arek Ramadan kait mlebu prosneleng siji yo meyek-meyek ya. Masya digaspol oleh gerenge tok tapi yo gak banter. Ayo gasen pol iku prosneleng siji. Yo oleh bewantere tok. Tapi yo mlayune yo sakmono iku. Itu gambarannya wong sing Rajab ambek Sya'bane tidak dipersiapkan untuk Ramadan. Yo berat, posone yo abot, wong durung beradaptasi, awake durung adaptasi. Sik loro kabeh, masyaallah. Poso rasane kaya weman kate melek kudu turu tok ae. Masane tenggorokane durung adaptasi, ya. Ngelilir sik gawaring tenggorokane ngelak wis turu tok. Akhire posone yo gak berkualitas ya. Mali dadi watan-watanan, poso adus, mari mangan. Poso adus, mari mangan. Adus, poso sapi, mari mangan. Dosa. Poso badak mari mangan geledak. Wis turu tok ae. Karena ndak dipersiapkan. Coba rek Sya'ban wis banter. Bahkan disebutkan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa selain Ramadan bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa itu bulan Sya'ban. Sampai hampir-hampir penuh bulan Sya'ban Rasulullah puasa. Loh, kan makruh puasa apa? Puasa Yaumus Syak, puasa tanggal 30 Sya'ban. Itu makruh bagi sing gak biasa poso. Nek sing biasa poso gak makruh. Sing biasa poso Senin atau Kemis, pas Yaumus Syaknya itu Kemis atau Senin ya ndak makruh. Ya. Sing makruh sing gak tau poso Yaumus Syak lah iku makruh. Golek perkara iku jenenge ya. Ya ini apa Rajab ini luar biasa ini ya. Dimanfaatkan sing durung poso bulan Rajab. Nah, cobalah poso minimal 1 hari puasa bulan Rajab. Ya lumayan sih si ono posoe ya timbangane gak blas. Tapi ojo gawe teori timbangane gak blas tok ae ya. Dadi mali minimalis malian. Ibadane minimalis karena timbangane gak blas. Nah, itu teori timbangane gak blas itu ya tambah umur tambah dihilangkan ya supaya ndak minimalis tok mulai 6 sampai tua ibadahnya minimalis ya. Engko surgane cilik ngono minimalis. Pas-pasan ya. Nah, ini ojo ya di kuantitas dan kualitas ibadahnya meningkat. Bulan Rajab
Termasuk yang dianjurkan di bulan Rajab banyak istighfar ya, karena Rajab ini diartikan oleh para ulama, ra itu rahmatullah, jimnya jarmul abad, maksiat atau dosa-dosanya hamba, ba itu birrullah, kebaikannya Allah, api Gusti Allah, api ane Gusti Allah. Jadi pada saat bulan Rajab ini dosa-dosa hamba itu diletakkan di antara rahmat dan kebaikannya Allah. Sehingga maghfirahnya Allah dibentangkan seluas-luasnya di bulan Rajab. Maka kita dianjurkan memperbanyak baca istighfar. Dan jangan lupa dalam beristighfar ini untuk memohonkan ampun orang tua kita, Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya, itu sering dibaca. Kalau perlu sebelum kita beristighfar dengan berbagai macam istighfar, baca itu Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya sampai ping 100, terus ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diputer sak tasbih sak puteran Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya, ya Allah nyuwun ngapunten kangge kula, kangge tiyang sepah kali kula, Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya, terus baca sak puteran tasbih lah paling tidak. Cok mek jalukna sepuro Gusti Allah, jalukna sepuro wong tua hanya selesai sholat saja kurang itu. Bahkan banyak para ulama mengatakan ya, kalau ada orang yang mendoakan orang tuanya hanya setelah habis sholat saja, itu masih tergolong anak durhaka, anak sing belum membalas kebaikan orang tua. Hanya ketika kita beristighfar, jangan lupakan beristighfar untuk orang tua, kedua orang tua kita. Nah inilah bulan Rajab ya. Ini hanya sekadar pengingat, mumpung Rajab si ono, sing mungkin si durung sempat poso, ya usahakanlah puasa. Karena ada beberapa riwayat yang menceritakan keutamaan poso Rajab. Bahkan disebutkan inna fil jannah nahron yuqalu Rajab. Ya, ada apa? Di surga itu ada sungai yang disebut sebagai sungai Rajab. Yang ini khusus diminum oleh orang-orang yang puasa Rajab. Yang digambarkan lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ya. Man soma apa? Yauman fi Rajab apa gitu ya redaksinya. Karena siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, saqallahu min dzalikan nahar. Allah akan memberikan kesempatan untuk minum dari sungai tersebut. Artinya apa? Artinya puasa bulan Rajab ini merupakan salah satu sarana kita untuk dipermudah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus cari cara terus bagaimana supaya kita mendapatkan nikmat berupa kelak ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya ya kesempatan-kesempatan semacam ini jangan disia-siakan kalau memang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bulan Rajab. Sekarang kita masuki pembahasan kita. At-targhibu fil khaufi war raja wa ihsanid dzan billahi taala. Anjuran untuk bersikap khauf war raja, takut dan mengharap pada Allah, dan ihsanid dzan billahi taala, anjuran untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa iyaya farhabun, dan kepada akulah mereka takut. Surat Al-Baqarah ayat 40. Ya. Di sini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ibadi, ya wahai hamba-hambaku, khaufuni, takutlah aku, takutlah kalian kepada aku. Ya. Dengan apa? Takut meninggalkan komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita itu sudah komitmen ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah berkomitmen itu, kita sudah punya ahad, sudah punya janji. Kita sudah memproklamirkan diri sebagai hambanya Allah. Kita mengakui bahwa Allah ilah. Allah itu ilah. Ilah itu yang wajib ditaati, yang wajib disembah, yang wajib dipatuhi. Ya. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita sudah berikrar, sudah memproklamirkan, sudah berjanji. Maka wajib bagi kita untuk memenuhi janji itu. Ya, kalau ada orang yang tidak mentaati Allah dalam berbagai macam hal yang semestinya harus mentaati, maka dia termasuk orang yang khianat, orang yang tidak memenuhi janjinya, tidak memenuhi ikrarnya. Ya. Bahkan jauh sebelum Allah menciptakan atau menjadikan kita hidup di dunia ini, roh-roh kita itu sudah dibaiat oleh Allah SWT. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu sudah menjawab ruh kita itu. Ya. Sudah menjawab akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sudah sepantasnya sebagai seorang hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takut itu ya? Takut ini secara garis besar, al-khauf huwa ma'rifatul qalbi bi jalalillahi wa qahrihi wa syadidi aqabihi wa alimi adabihi. Takut itu adalah mengerti, memahami, mengetahui, meyakini hatinya akan kebesaran Allah SWT, akan kekuasaan Allah SWT, akan besarnya siksa Allah SWT, ya. Akan sangat siksanya Allah SWT, akan pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari takut. Jadi memahami benar-benar, mengerti, meyakini akan siksanya Allah Subhanahu wa taala, akan pedihnya siksanya Allah Subhanahu wa taala, akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tahu seorang itu berkuasa kan, terus kita pastikan akan liwat misalnya ono wong kaya wong biasa-biasa. Kita mungkin biasa karena gak eruh. Barang dikarenin iku jenderal. Langsung hatinya langsung wedi langsung. Duh, cok macam-macam ngomongi moro hati-hati. Maune ngomongi saenake dhewe saiki gak wani. Apa jenderal iku? Ku panglima. Iku wong gede. Iku wong pangkat. Iku wong anu. Dengan kita mengetahui itu kan terus ada keengganan untuk bersikap sembrono. Makanya wa samaratuhu al-kafu amma la yurdallah ta'ala. Hasilnya yaitu kita akan menjauhi, kita akan menghindari dari apa-apa yang bisa membuat orang tersebut marah. Hasilnya kita akan menjauhi apa-apa yang menjadikan Allah tidak ridho, marah, wedi, sampai Gusti Allah ngamuk gak ridho, waduh medeni gitu. Itu namanya takut. Ya. Makanya kalau ada orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan demonstratif, dengan terang-terangan, dengan saenake dhewe disebut dia gak duwe wedi ambek Gusti Allah, gak duwe wedi, wong gak duwe wedi. Ya, karena dia tidak yakin atau
ragu atau tidak paham atau tidak terlintas dalam pikirnya, dalam hatinya akan dahsyatnya, ya, akan dahsyatnya siksanya Allah. Ya. Buktinya orang-orang ahli maksiat sajane ya sik duwe wedi. Buktine nek ngarepe polisi ya wedi. Nek ngarepe tentara wedi. Wah, digepuki tentara blaen awake. Tangkep. Dieret-eret polisi blaen aku. Sing duwe wedi kan sebenarnya. Tapi kenapa sama Allah tidak takut? Ya karena tidak ada keyakinan dalam hatinya atau tertutup hatinya akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal disebutkan dalam Quran surat Al-Buruj, qala Allah taala inna batsya rabbika lasyadid. Siksa Allah itu sangat keras. Tidak ada terbayangkan. Sama dengan surga. Surga itu kenikmatannya tidak terbayangkan, di luar ekspektasi kita. Ya. Saiki gak usah di luar ekspektasi kita ya. Biyen kan ono komik surga neraka yo. Seiling biyen komik surga neraka. Ya. Komik neraka kita maca ndelok gambare tok ae, walaupun itu kan cuma gambaran ya. Itu saja kita sudah bayangno ono wong diombeni banyu umep molak-malik. Ono wong sing ahli zina kemaluane disogrok ambek tombak. Ngono tok kene bayangno, aduh gak kira kuat kene. Apalagi siksa sing bener-bener ndak terbayangkan kita. Ya. Ndak terbayangkan. Makanya salah satu yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah bagaimana siksa, ya, bagaimana siksa ashabun nar misalnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari illa yusmin wa la yughni min ju'. Aduh. Itu kalau digambarkan ngeri kita ya. Gak dikei ngombe langsung banyu umep sekian derajat, ndak tahu sudah gak iso dihitung derajatnya. Ya. Dikei mangan eri, kok mangan eri. Kini mangan iwak kena eri ae lara kabeh, kok maneh mangan erine gak ono iwake blas ya apa kira-kira. Makan tanaman yang berduri. Aduh. Itu kan gambaran-gambaran ringan saja sebenarnya. Termasuk gambaran surga pun itu gambaran ringan. Asli ini surga itu tidak terbayangkan dengan otak menungso. Termasuk pedihnya siksa neraka itu juga tidak terbayangkan dengan ya, otak manusia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa. Ya. Ayat surat Ar-Rahman ya, dalam surat Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jannatan. Ya. Mendapatkan jannatan. Ya. Dua surga, artinya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya. Nah, orang takut ini harus menunjukkan apa takut itu? Menunjukkan dengan cara melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Wedi aku kudu ngono. Wedi tapi ngelanggar ya gak wedi namanya. Wedi itu adalah mentaati
Itu namanya takut, ya. Wa qala ta'ala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Siapa asrafu ala anfusihim itu ya? Yaitu orang-orang yang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Wong sing nglakoni maksiat itu berarti melewati atau melampaui batas. Jadi Allah itu sudah memberikan batasan. Halal haram itu ada batasannya. Aturan-aturan itu ada batasannya. Nah, ketika orang bermaksiat berarti dia melampaui batas. Disebut asrafu ala anfusihim, melampaui batas. Ya. Orang yang kebacut, ya, kebacut. Tapi walaupun manusia yang telah bermaksiat melampaui batas, itu tidak boleh la taqnatu min rahmatillah, tidak boleh la taqnatu ay la tayasu min rahmatillah ay min fadlihi wa ihsani. Tidak boleh berputus asa dari anugerahnya Allah dan dari kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya, jadi semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali syirik. Kalau syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Syirik tidak diampuni. Kenapa kok syirik tidak diampuni? Kecuali menghentikan syiriknya. Karena dengan syirik ini kita kalau masih berdosa ya, misalnya ya, kita melakukan maksiat opo ae maksiat ya. Hatta kita berzina sekalipun, mencuri sekalipun, kalau kita tidak syirik berarti kan iman kita masih ada. Tapi kita maksiat, kita dosa. Tapi kan imannya sih ono. Sehingga masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah. Misalnya kita mati misalnya, waliyadzubillah, sebenarnya mati kita dalam kondisi husnul khotimah. Misalnya ada orang mati yang masih pernah melakukan zina dan mencuri, asalkan dia masih yakin iman kepada Allah, ya dia masih disebut mukmin, disebut muslim. Ya. Makanya mangqala la ilaha illallah tsumma mata dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati, maka dakhalal jannah, masuk surga. Ditanya sama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, walaupun dia pernah mencuri, pernah berzina ya Rasulullah. Wa in zana wa in saraka, kata Rasulullah. Wa in zana wa in saraka, walaupun pernah berzina, mencuri. Ini bukan hadis untuk menyuruh berzina dan mencuri loh ya. Ini gambaran bagaimana sebesar apapun kemaksiatan itu tidak bisa merusak iman. Tetap orang itu tetap iman. Tapi dosa, ya dosa. Tapi kalau syirik, ya, walaupun dia api ambek tonggo, tapi syirik. Ya syirik, ya apa syirik itu? Dukun misalnya, ya dukun pijat ya gak syirik, dukun pijat. Ya. Dukun-dukun ini model-model klinik-klinik itu malah bahaya malah. Walaupun dia mungkin tetap
sholat, ya sholatnya tidak ada gunanya. Syirik itu ya berarti keluar dari Islam sudah rusak imannya kan. Makanya syirik itu ya harus benar-benar kita waspadai, apalagi zaman sekarang ya Allah ya Rabbi. Ya. Banyak orang yang karena kondisi yang mendesak akhirnya melakukan berbagai macam cara, perdukunan, hati-hati perdukunan itu. Ya. Bener loh sekarang itu ya Allah ya Rabbi, kadang hanya mengejar yang namanya jahwariyasah, mengejar penghormatan, prestis, nama besar. Wallahu a'lam, saya tidak ngerti gitu-gitu ya, tapi walhasil baru beberapa hari yang lalu ya, ada salah seorang apa ya ngarani yes pokoknya ngono iku lah. Itu sampai apa ceritanya guys, mlebu YouTube apa kata cerita gau. Jadi sampai ono kirim-kiriman ngono iku. Ya rek ngirim paket ngono enak ya. Gosen ngono enak ya. Iki ngirim ngono barang ngono-ngono arek. Ya ada orang yang mengerti terus dijogok ono kapas, uler, ono lemak kuburan, kapas yang mati. Ya Allah. Ya. Ini seorang ustadz yang ditelok ambek wong ngerti sinten kira sing ngirim nggih padha ustadze wong sing hasud ustadz ya ambek khusus ta. Mosok ustadz dihasuti wong dodol bakso ya gak mungkin. Apa hubungane? Ustadz sing hasud ya ustadz. Ya Allah. Saya sampai kadang ya Allah gak nutut ya. Tapi ya wallahu alam wis gak itu alhamdulillah aku diselametkan sampai Gusti Allah kok barang ngono-ngono. Artinya lho, kita ndak boleh ngilokno lho. Mosok ustaz kok bahasane kan nyantet ya. Ustaz kok nyantet lho. Ojo kita jangan benci kok awan moro katut ngono. Naudzubillah min dzalik ya. Ya sekini seakan gitu aja lah. Kita syukur nang Gusti alhamdulillah aku gak ditakdir dadi wong koyo ngono ambek Gusti Allah. Alhamdulillah dudu aku. Dan ternyata cerita-cerita semacam itu ya tidak sedikit sering saya dengar mulai biyen. Sampai ono kiai ambek kiai santet-santetan. Ya karena sungkono santri ini akeh kene gak duwe santri. Panas. Loh. Allah naudzubillah min dzalik seakan didongakno muga-muga dikai maghfirah. Tapi itu syirik wisan iki, syirik pol wisan iku. Wis gak ono wisan iku. Ya dia sudah apa? Gak percaya ambek Gusti Allah. Ya karena ya hasud-hasutan, rebutan pamor, prestis. Jadi kira orang-orang seperti kita ini sampai disebutkan bahwa orang-orang alim itu besok dihisab dhisik ambek Gusti Allah sadurunge Firaun, sadurunge liya-liyane. Dihisab dhisik takoni. Gawe apa kon belajar, gawe apa kon ngajar? Ya. Alam tu li ajlik ya Allah ngono. Kula belajar, kula ngajar nggih krana panjenengan. Wah, kadzab tak goro kon belajar cek diarani alim, kon ngajar cek dihormati wong, cek dimulyakno wong. Diseret nang neraka dhisik.
Dadi wong alim sing kepingin diarani alim iku lho diseret nang neraka besok iku. Pemene wong gak alim gayane kaya ngalim wae iki kita berat meneh iki. Alim pencitra, gak alim pencitraane kaya wong alim. Malah nih, ya. Aku celuk kiai gak kesenengan, lara kabeh rasane. Wedi gitu, wedi dihisab nek Gusti Allah. Nek rumangsa pantes, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Wis. Nek rumangsa pantes iku tok lho, iku wis gak bener wis. Ya. Aneh ya. Ini ya. Ya wedi nang Gusti Allah iki penting. Sampai ya. Sajakno menungso gak ana sing pantes mlebu swarga. Saapi-api menungso gak ana sing pantes mlebu swarga. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Gak ana wong pantes mlebu surga karena amalnya. Gak ana. Ditanya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, wala ana termasuk aku. Bisa. Wis kena iki terus ya apa? Awakane kok rumangsa api, rumangsa gak ana wong rumangsa api. Wedi tok isine. Ndak ada. Rasulullah itu lho ndak rumangsa blas. Lah kene salat bathuke gosong titik waduh rumangsa ahli ibadah. Ya. Wiritan balik-balik protol tasbihne rumangsa ahli wiritan. Tidak ada. Rasulullah dewe sing ngomong, wala ana termasuk aku. Artinya Rasulullah itu tidak merasa sama sekali kebaikannya yang menghantarkan beliau ke surga. Lantas karena apa ya Rasulullah? Illa al-ayyataghammadiyannallahu birahmati. Kecuali adalah rahmatnya Allah yang karena rahmatnya Allah. Makanya besok waktu awal di hari akhirat itu ketika Allah menunjukkan keadilannya, ini tidak ada satupun makhluk yang merasa pantas mlebu swarga. Ketika Allah membeberno keadilannya, diperinci ambek Gusti Allah, amalia kita adil seadil-adilnya, sampai digambarkan seandainya ada seorang yang mempunyai amal kebaikan sebanyak 40 nabi apa 70 nabi wis pokoknya banyak nabi. Amalnya dia sebanyak 70 nabi sekalipun, dia yakin ketika dihadapkan keadilannya Allah pasti mlebu neraka, pasti. Jadi wong sing amale wis 70 nabi, ketika besok didepno keadilannya Allah, yakin aku mlebu neraka iki. Apalagi awahan amal sak kober-kober ngene iki. Kate dadi apa awakan iki? Ya. Sehingga rasa takut kepada Allah itu harus ya. Apalagi sik nom-nom ngene iki. Ya, makanya di sini disebutkan ya. Wa'lam anna man kana syaban fayambagi lahu tahlibu janibil khauf 'ala roja. Nah, arek nom-noman iku sing akeh wedine timbang rojak. Ya. Untuk apa? Kebahan di jama'i syahwati, untuk bisa mengekang syahwat. Ya. Wa takhfifan min saurati nafsil ammaratun bisu, dan untuk melemahkan kuatnya nafsu ammaratun bisu. Kan sik nom-noman kan nafsune ya. Itu kudu akeh ngaji khaufe, akeh paham khaufe, kudu akeh wedine. Nom-noman iki dikeki swarga tok widodari tok wis akhire gak usah kuwatir. Sholawat sepisan langsung mlebu swarga. Waduh sembrono iki wis ini model. Iku gawe ngajine wong tuwek-tuwek ngono iku. Lha iki lho. Sampai disebutkan memangkana maridon wong sing lara-laron, au muhtadiron atau sing wis magep-magep kate mati. Ya. Au saikhon hariman utawa wong tuwek sing rada pikun,
Lah iki fayam bai ayal libar roja al khauf. Baru iki apa? Sing menang sing rojae duduk khaufe. Wis karena gak usah diweden-wedeni wis ngawake srembek kabeh kate lapo. Ya. Sing nom-nom iki diwedeni tapi kualik kan kadang-kadang. Nom-noman rek ngaji sing wedi-wedi. Mumpung ngajine terlalu keras. Ngajine medeni. Tapi senengane ndelok film horor kuntilanak beranak. Kuntilanak beranak lagi ini. Kalau ane ngono-ngono. Jadi penting wedi itu penting. Ya. Cek hati-hati, cek gak nemen-nemen oleh syahwat ini. Ya ini ada wa ghallibil khauf 'ala ar-raja' wasili limaulaka bila tana. Ya. Jadi arek enom iki sing akeh khaufe daripada rojaknya. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengekang. Ya. Tapi rek apa? Sing tuwek-tuwek iku sing akeh. Ya, sing akeh rojake. Sekate mati wis husnudzon tak nang Gusti Allah. Wis Gusti Allah. Masalahnya wis bayangno widodari wis gak pati iso wisan ya wis. Sekewut itu dari apa sih? Wis samurat, wis kolesterol, wis stroke, wis kate bayangno itu dari wegah wisan wis. Nanti apa? Wis akeh apa rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tapi khauf dan rojak ini harus ada. Bagaimana Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar pernah mengatakan gitu. Laukilali seandainya dikatakan kepadaku. Inna kullan nas fil jannah illa rajulan wahidan finnar. Jadi Sayyidina Umar mengatakan seandainya dikatakan kepadaku kabeh menungso mlebu swarga kecuali wong siji tok sing mlebu neraka. Maka khaftu an akuna ana. Saya khawatir siji ku aku. Jadi ono dikatakan kabeh menungso mlebu swarga kecuali wong siji. Waduh, ku pas aku ngono. Duduk terus, gang siji awak gak termasuk. Awak iku lumayan, Selasa ngaji awak iki. Mbane kok gak ngaji lho. Gak ngono rek Sayyidina Umar iku. Saking wedine ngono. Tapi juga punya harapan, walau kilali inna kullan nas finnar illa rajulan wahidan fil jannah. Nah, rajautu an akuna ana. Seandainya dikatakan kepada Sayyidina Umar, kabeh manungsa mlebu neraka, kecuali mek siji tok sing mlebu swarga. Ya Allah, muga-muga aku. Nah, muga-muga aku. Artinya antara khauf dan roja ini harus seimbang. Ya. Makanya digambarkan seperti apa? Seperti janahan, seperti apa? Sayap, kedua sayap. Ya. Jadi kudu imbang. Ya. Walaupun ada waktu-waktu yang mungkin sayap kanan lebih banter, satu waktu sayap kiri lebih banter, itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini, tapi tetap harus ada khauf dan roja ini tetap. Tidak boleh roja tok. Ini ngaji ku gak oleh mek sing seneng-seneng tok. Karena Rasulullah itu kan basyiron wa nadhiron. Basyiron kabar gembira, cek punya roja. Wa nadhiron diweden-wedeni cek punya khauf. Rasulullah itu imbang, basyiron wa nadhiron. Ya. Kita juga harus memperlakukan diri kita semacam itu. Ngaji juga gitu. Ya, kadang-kadang moco atau mempelajari hal-hal yang menakutkan kita, yang membuat kita hati-hati, wedi, ya Allah ngene yo akibatnya wong bermaksiat tuh ngene akhirnya wedi. Tapi kita juga apa?
juga mempelajari tentang masya Allah wong yang nglakoni taat walaupun sekecil apapun akhirnya ada orang yang masuk surga karena hanya sekedar memberikan kebaikan yang kecil misalnya. Nah, itu juga menjadi rojak kita. Karena khauf dan rojak kita itu akan menyelamatkan kita di hadapan Allah SWT. Sampai diceritakan ya di besok ya ono wong ahli maksiat mlebu neraka kabeh. Akhirnya dipanggil sama Allah. Ya, dipanggil sama Allah terus istilahnya diinterogasi sama Allah. Ya apa? Wis kon trimo mlebu neraka. Nggih Gusti, kula trimo. Anjene kula ahli maksiat, anjene kula sering nglanggar perintah jenengan, kula sering nglakoni napa sing jangan larang. Semuanya mengaku itu. Ya. Setelah itu disuruh kembali. Wis, ngono, balik nang neraka. Balik nang neraka, akhire ono sing siji melayu cepet, ono sing siji mlaku alon-alon. Nah, sing melayu cepet, kon kok mlayu cepet, balik nang neraka kok cepet. Pun kula kapok mboten memenuhi perintah jenengan. Biyen kula lek njalan perintah males-malesan. Sakniki kula njalan perintah wis cepet-cepet ya. Mlebu cepet-cepet mlebu neraka, memenuhi cepet-cepet memenuhi perintah Gusti Allah. Saking wedine nang Gusti Allah. Ya. Akhire karena iki, oh ya wis rek ngono kon krana wedi nang aku, saiki tak lebokno swarga. Lha sing mlaku klemak-klemek. Lah kon kok dikongkon mlebu kok mlaku klemak-klemek. Kula niki prasa kula jenengan tokaken teko neraka jenengan celuk iki prasa kula wis mlebu swarga kula niki. Prasa kula niki sampean celuk niki Gusti wis mari neraka niki. Dadi kula wis arep masyaallah Gusti Allah cek apike sik tas mlebu neraka aku wis diceluk. Akhirnya karena dia punya husnudon kepada Allah, duwe rojak kepada ya wis kon nek ngono saiki mlebu swarga karena kon husnudon, karena kon telah mempunyai harapan kepadaku. Dadi ku padha nyelametnoi. Yes wallahu alam. Cerita iki wallahu alam saya juga dengar kok. Saya durung tau maca cuma krungu aku ya. Krungu kok ceramah-ceramah iku koyo ngono. Nah, itu menunjukkan bahwa rojak dan khauf itu sama-sama menyelamatkan ya, sama-sama menyelamatkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ya itu tadi aran para ulama rek sik enom iku sing akeh rojake karena apa? Ngimbangi hawa nafsune sing buwanter, ngimbangi syahwate sik kenceng-kencenge, cek ana rime ngono lho ya. Jadi si gas-gasane sik buwanter dadi reme sing rem cakram. Ya. Lah nek sing tuwek karena gase gak patek ana ya wis masih rem ambek sandal kapok. Ben gak ana rem ambek sandal. Sret ya. Gak pati banter. Ya mandek gak masalah. Ya. Artinya apa? Sing nom-nom iki ya. Mane cok bosen-bosen ngaji sing meden-medeni ya. Cek ana wedine. Ngono gak duwe wedi sembrono ya. Baik. Kita dianjurkan terus husnudzon kepada Allah ya. Sebutkan di sini wa an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mauti bi salasati ayyam, sebelum beliau wafat 3 hari sebelum wafat beliau berpesan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dzan billahi ta'ala. Rawahu Muslim wa Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Janganlah kalian salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Sehingga dengan kita membayangkan rahmatnya Allah ketika kita meninggal dunia, maka kita akan merasa
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang pertemuannya dengan Allah, maka Allah akan senang. Ya. Faman sakhata liqa Allah sakhatallahu liqa'ah. Nah, ini bahayanya kalau kita waduh Gusti Allah ya apa sih? Nah, kalau sampai suudzon. Gak gampang loh ya husnudzon kepada Allah itu. Makanya ulama-ulama kita itu banyak menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma rzuqna husnadzon bika wa husnadzon bi ibadik atau bi khalqik. Itu salah satu doa ulama-ulama kita itu semacam itu. Ya Allah, berilah rezeki kepada saya untuk tetap husnudzon kepadamu. Wabet loh husnudzon kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah melakukan, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang kita harapkan, terus gak dikei ambek Gusti Allah, terus tidak diberikan sesuai dengan keinginan kita. Iku rasane dikongkon husnudzon iku abot. Ya. Akhirnya ono kata-kata lah iya padahal aku wis gak kurang-kurang. Pernah kita merasa seperti itu? Allah, padahal aku wis gak kurang-kurang oleh njaluk, wis tak belani poso, mute, malah terakhir poso nyerowot aku. Tak belani wiritan ambek ngalong malik ngene iku wiritane sampean. Tak belani. Waduh. Tapi kok koyok ngene sih ya apa? Nasib. Akhirnya nasib sing diceluki ngene ya. Ya Allah. Ini ketokane sepele lho ini ya. Ketokane sepele. Sing durung tahu koyo ngono, si iso mungkin mesem ya. Sing tahu ngeluh tenan. Ya Allah. Lho iya. Apalagi kita sudah melakukan sesuai dengan petunjuk. Wis pokoke kon ngene yo. Moco iki. Lah kok pancet ae. Ya. Ini kita disuruh husnudzon kepada Allah dalam kondisi kayak gini, meyakini bahwa alhamdulillah pasti Gusti Allah memilihkan yang terbaik, pasti Gusti Allah ya wis pasti Gusti Allah gak mungkin Gusti Allah zalim, pasti ambil Gusti Allah diijabahi, cuma dipilih sing terbaik. Dikongkon tetep kayak ngono iku ya rada abot. Kadang-kadang ya apa sih karepe Gusti Allah. Gak paham. Ya Allah. Lho iya, lho ketane sepele iki masih awak ya tahu ngono iku ngono lho. Ya, omane sampean balak-balik kira-kira. Aku sing wis ngaji ngene kadang ya Allah. Kok sik ngene si awak iki rek. Mulane sampai tetep minta ya Allah, Allahumma rzuqna husnadzon bika ya Allah. Kula nyuwun rezeki berupa rezeki itu. Karena tidak ada pemberian yang tertinggi husnudzon billah wa husnudzon bi ibadatillah wa husnudzon bi khalqillah. Wis gak ono wis iku. Wong rek dikei rezeki, dikei ambek Gusti Allah. Husnudzon terus nang Gusti Allah, husnudzon nang kene makhluke Gusti Allah. Wis bakal selamat dunia akhirat. Pasti. Karena apa? Karena dia berpikiran baik terus sama Allah. Positive thinking terus sampai Gusti Allah. Muga-muga barokahnya kita mempelajari ini semuanya ya. Muga-muga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita semuanya berupa husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.